Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh jamaah di Masjid Mujahidin Manang, Grogol, Sukoharjo yang saya hormati, mari kita awali pertemuan pada kesempatan petang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, baik nikmat-nikmat lahir maupun batin, sehingga petang hari ini bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan Allah curahkan kepada siapa saja yang terus berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan petang hari ini termasuk umat Kanjeng Nabi yang istiqomah. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin rahimakumullah, petang hari ini lewat Ustaz Rusdi saya mendapat amanah untuk menyampaikan kajian satu kitab kecil yang disusun oleh Imam Nawawi, namanya Kitab Hadis Arba'in. Ya. Sebetulnya kitab yang namanya Arba'in, artinya 40, itu banyak. Ya, ada banyak, beberapa ulama menuliskan kitab-kitab Arba'in, tapi yang paling terkenal, ya, bahkan bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai belahan dunia, adalah kitab Arba'in yang disusun oleh seorang ulama besar namanya Imam Nawawi. Ya. Beliau orang Damaskus, lahir di selatan Damaskus di tahun 631 Hijriah. Imam Nawawi dikenal, Bapak Ibu, sejak kecil sebagai seorang pembelajar. Sejak kecil senangnya membaca buku dan belajar kepada para ulama. Ya, sampai disebut-sebut bahwa setiap hari beliau belajar 12 pelajaran. Ya, 12 pelajaran ini kalau umpamanya kayak sekolah-sekolah kita di kisaran 45 menit atau 1 jam, itu udah berapa jam Bapak Ibu belajarnya? Itu kepada para masyayikh, belum yang belajar mandiri. Ya, sehingga kalau anak-anak di usia beliau pada waktu itu main-main, dolanan Bapak Ibu,
maka Imam Nawawi lebih senang dengan belajar. Ya, beliau orang yang zuhud, orang yang ahli ibadah, banyak berzikir kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia di tengah-tengah masyarakat, ya. Beliau wafat di usia yang masih muda, 45 tahun, ya, tapi meskipun usianya muda, Masya Allah, buku yang dituliskan banyak sekali dan bermanfaat untuk umat. Yang kita kenal barangkali kitab yang sedang kita pelajari nanti, insya Allah namanya Hadis Arba'in. Kemudian ada Riyadhus Shalihin, ya, ada Riyadhus Shalihin. Kemudian ada kitab dzikir namanya Al-Adkar, ya, ada namanya Al-Minhaj. Ini kitab ini merupakan syarah dari Sahih Muslim dan masih beberapa kitab-kitab yang lain, baik pada masalah fikih, usul fikih maupun pembahasan-pembahasan yang lain. Baik, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Imam Nawawi yang wafat di tahun 676 Hijriah ini telah memberikan banyak pelajaran kepada kita. Beliau sudah wafat sekian ratus tahun yang lalu, tapi Masya Allah amalnya sampai dengan hari ini insya Allah mengalir terus. Apa di antara buktinya? Buku-buku yang kita pelajari sebagian adalah karya Imam Nawawi. Semoga Allah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada beliau, juga kedua orang tua beliau dan guru-guru beliau serta para murid-murid beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti perjuangan dakwah para ulama dan mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita langsung saja masuk kepada hadis yang pertama dari 42 hadis dalam kitab Arba'in Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat mulia, nama kunyahnya Abu Hafs, nama panggilannya Abu Hafs. Namanya Umar, bapaknya Al-Khattab. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar, Bapak Ibu, mungkin tidak sama dengan Abu Bakar, dengan Utsman, dengan Ali. Kalau sahabat Abu Bakar ditawari Islam langsung menerima. Ali tidak lama langsung masuk Islam. Utsman juga demikian, tapi Umar nunggu beberapa tahun. Bahkan sempat Umar itu, Bapak Ibu, memusuhi Islam dan kaum muslimin. Ya, adiknya namanya Fatimah ini pernah ditempeleng sampai berdarah. Iparnya suami Fatimah itu dibanting, diinjak sama Umar. Bahkan Umar pernah mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu untuk kita renungkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah kehilangan harapan dalam dakwah. Orang yang keras kayak Umar itu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar. Ya, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Abu Jahal. Dua-duanya tokoh Quraisy yang sangat berpengaruh. Kalau mereka masuk Islam, diharapkan di belakangnya ada pengikut, ada gerbong-gerbongnya. Dan doa Nabi ini diijabah oleh Allah. Umar bin Khattab masuk Islam, hadirin. Ya. Dan ketika Umar masuk Islam, langsung memberikan kontribusi terbaiknya kepada Islam. Ya. Jadi Umar masuk Islam itu berdekatan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi, yang dua-duanya adalah jagoan Quraisy. Ya, dahulu sebelum Umar masuk Islam, para sahabat kalau sholat sembunyi-sembunyi, delik-delik Bapak Ibu, karena kalau sholat terbuka dekat Ka'bah digebuki sama orang-orang Quraisy. Nah, begitu Umar masuk Islam, dia temui Nabi, Nabi, bukankah kita di atas kebenaran? Mereka orang-orang yang tidak beriman itu di atas kebatilan. Loh,
Kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Ya kita keluar. Bapak Ibu, Umar di depan sama Hamzah, ya. Dan orang-orang Quraisy ketika menyaksikan jagoan-jagoan Quraisy itu kemudian mimpin orang-orang Islam sholat, mereka nggak berani macam-macam, ya. Bahasa kita mungkin istafadol, silakan gitu ya. Timbang remuk ya malah piye begitu aja. Maka setelah itu termasuk di antara komentar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebelum Umar masuk Islam kami nggak berani sholat dengan terbuka, ya. Setelah Umar masuk Islam baru kami dengan bangga bisa sholat di terbuka di depan Ka'bah karena dikawal oleh jagoan-jagoan tadi. Ya, ini diantara sekilas tentang Umar bin Khattab, dan beliau menjadi Amirul Mukminin menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pemerintahan beliau kurang lebih 10,5 tahun. Wilayah Islam meluas sampai ke berbagai penjuru dunia yang lain, dan kemudian Umar juga termasuk mertua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena putri beliau ini namanya Hafsah menjadi Ummahatul Mukminin, menjadi istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Umar yang dulu pernah memusuhi Nabi itu dimakamkan di samping makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar yang ada di kota Madinah, ya sekarang ada dalam komplek Masjid Nabawi. Baik, hadis sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masuk kepada hadisnya. Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya, dan bagi setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkan kepadanya. Barang siapa yang berniat hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa berniat hijrah karena dunia yang akan dia dapatkan atau wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya itu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ulama memberikan penjelasan tentang betapa pentingnya hadis ini. Ya, ada ulama namanya Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, kalau nulis buku yang paling depan ini hadis ini, katanya begitu. Ya. Dan ini diamalkan oleh Imam Nawawi, kitabnya Hadis Arba'in, yang paling depan hadis ini. Kitab beliau Riyadus Shalihin, yang paling depan hadis ini. Imam Bukhari, hadisnya dalam kitab Sahih Bukhari yang pertama juga tentang masalah ini. Ya. Kenapa? Karena pentingnya hadis ini dalam kehidupan seorang muslim, yaitu menghadirkan niat ikhlas karena Allah. Sehingga dikatakan bahwa yang namanya ibadah, Bapak Ibu, kita ini semua ini kan diciptakan oleh Allah, disampaikan oleh Allah dalam surat Ad-Dariyat, surat ke-51, ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kehadiran kita dari awal sampai akhir untuk ibadah kepada Allah. Nah, para ulama memberikan penjelasan. Ibadah itu akan diterima oleh Allah. Syaratnya 2. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ibadah kita benar.
Benar berarti ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena setiap ibadah memerlukan ikhlasun niyah dan ibadah kita sepanjang hayat, maka ikhlasun niyah adalah wadifatul umur, kewajiban sepanjang hayat. Kewajiban sepanjang hayat. Karena ibadah kita terus sampai nanti kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahwa hadis tentang niat ini sepertiga ilmu, ya. Sulusul ilmi, sepertiga ilmu. Karena iman itu kan keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan, dipraktikkan dalam perbuatan kita. Nah, hati kita membutuhkan ikhlasun niyah dalam seluruh amal-amal kita. Baik, hadis sekalian yang dirahmati oleh Allah, kata-kata innama maknanya ini merupakan adatul hasr, kalimat pembatas. Nanti kalau ada kata-kata innama itu membatasi pengertian satu istilah. Al-a'mal jamak dari amal. Sesungguhnya amal-amal itu hanyalah, ya, tergantung kepada niatnya. Ya, kita akan berbicara niat hadis sekalian. Niat maknanya secara bahasa al-qasdu, bermaksud akan melakukan sesuatu. Maka niat ini penting hadirin sekalian, ya. Dan apa fungsi niat? Fungsi niat ini secara umum ada dua. Yang pertama sebagai tamyiz, untuk membedakan. Membedakan apa? Satu, membedakan antara satu amal ibadah dengan amal ibadah yang lain, Bapak Ibu. Ini butuh niat. Contoh, malam hari di masjid ada orang sholat 2 rakaat. Kita tidak tahu sholatnya apa. Apakah bisa sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, ya, sholat rawatib yang mendahului sebelum sholat, begitu ya, ada sholat qobliyah ini, atau sholat ba'diyah maghrib kayak tadi itu, atau mungkin sholatnya sholat tahajud malam-malam kita nggak ngerti begitu, atau sholat subuh juga bisa, dan sekalian. Nah, maka yang membedakan antara sholat ini dengan sholat itu niat. Puasa juga begitu. Kemarin belum lama ada tanggal 10 Muharram dan tanggal 9 Muharram, ya, hari Kamis, hari Jumat. Misalnya hari Jumatnya ini kan 10 Muharram. Orang puasa pada hari itu pahalanya dihapuskan dosa setahun yang lalu. Nah, Kamisnya, nah mungkin ada ibu-ibu nih misalnya di bulan Ramadan masih punya utang puasa. Oh, dia Kamisnya itu nyahrutan begitu ya. Besoknya baru puasa Asyura tanggal 10. Nah, membedakan antara satu puasa dengan puasa yang lain ini masalah niat. Ada di antara bapak-bapak umpamanya punya duit 100.000 akan diinfakkan. Nah, jenis infaknya itu bapak kasih sama orang nih 100.000 misalnya begitu. Apakah ini zakat yang merupakan kewajiban harta? Apakah sedekah berarti sunnah? Bisa jadi uang ini nadar, ya, nadar kayak duit 100.000 begitu loh Bapak Ibu, ya. Atau bisa jadi fidyah atau kafarot. Nah, membedakan uang yang tadi itu ada niatnya, ya. Kalau niatnya sedekah dan dia belum bayar zakat, ya masih punya kewajiban zakat, ada sekalian. Ya, maka yang pertama niat itu membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang kedua, niat itu membedakan antara ibadah dengan adat. Ya, ibadah dengan adat. Contoh, kita orang Indonesia ini rata-rata mandi sehari 2 kali.
Ya. Pada suatu ketika ada orang misalnya dia junub. Ya. Dia kalau mandi biasa, mungkin sebelum subuh udah biasa mandi begitu ya. Ya, mandinya pakai keramas segala macam. Tapi kalau ketika mandi itu tidak diniati untuk mandi besar, padahal dia junub, maka ini belum menghapuskan hadasnya tadi itu. Sholatnya belum sah. Bentuknya, prosesnya sama, mandi, pakai sabun, pakai air, pakai sampo, segala macam. Tapi kalau tanpa niat untuk mandi besar, itu belum menghilangkan hadas besar, hadirin sekalian. Nah, sehingga niat itu fungsinya membedakan, sekali lagi, antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, dan adat kebiasaan dengan ibadah. Contoh, kita semua ini kan orang hidup makan, Bapak Ibu, makan, minum ya. Ini bagaimana makan minum itu bukan sekedar makan saja, tapi makan minum ini bisa bernilai ibadah. Ya, kita niatkan untuk menguatkan badan, bisa ibadah, bisa berbuat baik, makan dengan tangan kanan, baca basmalah sebelumnya, ya, baca hamdalah setelah selesai makan misalnya, ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama, niat itu sebagai pembeda. Yang kedua, nah ini hadis ini ya, yaitu niatu tawajuh terkait dengan orientasi amal. Ya, kalau yang tadi terkait dengan niatnya apa, sekarang orientasi amalnya, yaitu apakah amal-amal yang dilakukan itu lillahi ta'ala atau tidak? Ya, ini terkait masalah ikhlas. Dan Allah telah menyampaikan di berbagai ayat yang mulia tentang pentingnya seorang muslim untuk mengikhlaskan amal lillahi ta'ala. Contoh dalam surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98 ayat yang kelima, Allah sampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amal-amal itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam beragama kita mengikhlaskan amal karena Allah ta'ala. Dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat yang ke-162, mungkin sebagian dibaca ketika doa istiftah. Orang sering menyebut iftitah begitu ya, doa istiftah itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan taujih kepada kita, Bapak Ibu, dalam masalah penyembelihan hewan kurban. Belum lama kita lewati. Ya. Bagi orang muslim yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah, disunnahkan untuk berkorban. Nabi memberikan dorongan, motivasi korban. Sampai beliau ngancem. Ancamannya ya rotu halus nih, ancaman ini. Orang kaya kok tidak mau korban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Kalau tidak dekat dengan sholat Nabi, ya berarti jauh dari rahmat Allah, Bapak Ibu. Ini kan ancaman. Tapi ketika orang ini mau berkorban, hadirin perhatikan, setiap tetes darahnya kebaikan dari Allah. Setiap kerat dagingnya kebaikan dari Allah. Setiap helai bulunya kebaikan dari Allah. Bagian dari tulang-tulangnya kebaikan dari Allah. Sampai kotoran-kotorannya kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah mengingatkan kepada kita, kepada orang yang berkorban. Dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat ke-37, kata Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhut taqwa minkum. Sama sekali yang namanya daging kurban dan darahnya
tidak sampai kepada Allah. Allah tuh nggak butuh kayak begitu itu. Ya. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian kepadanya, yaitu kesiapan kalian melaksanakan perintah dan keikhlasan kalian di dalam melaksanakan ibadah kurban. Ya. Jadi ini tentang masalah ikhlas. Allah juga memberikan penjelasan tentang ikhlas, Bapak Ibu, dalam satu pelajaran tentang hewan ternak. Disebut dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat ke-66, kata Allah, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sungguh pada hewan ternak itu, yang dimaksud hewan ternak ini, hewan ternak yang bisa diperah susunya. Unta, sapi, kambing, domba, kata Allah ada pelajaran menarik. Nuskikum minha mim butunihi mim baini farthin wadamin labanan khalisan sa'igal lisyaribin. Kata Allah keluarkan ya dari hewan ternak tadi itu, di antara kotoran dan darah, bahasa kita di antara pelek karo getih, Bapak Ibu, itu kan ada sapi misalnya, itu kan letak susu itu ya, itu ada di tengah-tengah, nyampur dekat sama kotorannya di perutnya itu dengan darahnya begitu. Tapi ketika diperah itu yang keluar labanan kholison. Laban itu susu, kholis itu murni, ya susu murni. Kata-kata kholis memiliki akar kata yang sama dengan ikhlas. Susu itu kalau murni, tidak tercampur dengan yang lain-lainnya, Masya Allah, rasanya enak, manfaatnya banyak. Coba kalau, mohon maaf, pas merah susu ini kecampur Pak, sama kotorannya, sama darahnya, Bapak Ibu mau minum nggak jadi, jijik sih. Bukan hanya jijik, mambu, kalau diminum malah bisa berbahaya, penyakit hadis sekalian. Demikian pula dengan amal-amal kita hadirin. Kalau amalnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah memberikan banyak kebaikan kepada kita. Tapi kalau amalnya tidak karena Allah, maka tidak ada yang bisa diharapkan dari amal tersebut. Maka pada hadis ini Rasulullah SAW memberikan contoh tentang orang yang berhijrah. Ya, jadi hijrah pada masa Nabi ada dua. Pertama dari Darul Khauf ke Darul Aman. Dari negeri yang mereka takut untuk beribadah, takut untuk beramal soleh, mau sholat takut. Pertama Nabi izinkan hijrah ke negara yang aman, Habasyah pada waktu itu, di Ethiopia. Melewati padang pasir, melewati lautan, berpindah ke benua Afrika, hadirin, karena di sana ada Najasyi, Raja Nasrani yang adil dan baik. Yang beliau tidak mendolimi orang-orang. Nabi mengizinkan para sahabat bahkan 2 kali hijrah ke Habasyah. Nah, yang kedua adalah hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam, dari Mekah ke Madinah. Nah, hijrah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah bukan perkara gampang. Katakanlah dari Mekah ke Madinah jaraknya 450 kilo. Mereka harus meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah, meninggalkan teman-temannya, meninggalkan aset-asetnya di sana hadirin. Ya, berangkat ke Madinah itu ibaratnya tinggal pakaian saja Pak, sebagian mereka. Ya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu misalnya, mantan konglomerat kaya yang harus meninggalkan harta sampai Madinah miskin. Ya, ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ar-Rumi ini Romawi. Maksudnya apa? Waktu kecil ini Suhaib ini kampungnya disatroni perampok, kemudian laki-laki yang dewasa dibunuh,
Perempuan ditawan, anak-anak dijual jadi budak. Suhaib termasuk yang dijual budak, jual sampai ke Eropa, sampai Romawi hadirin sekalian. Sehingga lidahnya itu lidah Romawi. Sampai kemudian dia dijual sampai ke Mekah begitu. Nah, sama bosnya, karena Suhaib orangnya jujur, rajin, orangnya baik, bosnya senang, dibebaskan. Nah, Suhaib jadi orang kaya. Dagangnya pinter juga kaya di Mekah. Ketika kemudian dia hijrah ke Madinah, dihadang sama orang-orang Quraisy. Suhaib, mau kemana ente? Saya mau ke Madinah. Nggak bisa. Kamu dulu datang ke Mekah miskin, nggak punya apa-apa. Sekarang kamu kaya raya. Kata Suhaib, saya ahli panah. Kalau mau maju tak panah satu-satu. Saya juga bawa pedang. Tapi kalau kalian mau, tak tunjukkan tempat harta simpanan saya, harta-harta saya. Oke. Ya. Akhirnya Suhaib tunjukkan ini hartanya. Dan Bapak Ibu yang menarik, orang-orang Quraisy nggak minta sumpah dari Suhaib. Kita nopo ora kok cocok ngapusi begitu, enggak. Karena Suhaib dikenal orang yang sangat jujur dan terpercaya. Maka Suhaib kemudian meninggalkan Mekah ke Madinah, mantan orang kaya ini menjadi miskin. Hadirin, tidak gampang hijrah itu. Berat. Ya. Kalau siang panas, kalau malam dingin, Masya Allah, Madinah itu saya pernah di satu kesempatan di Madinah sudah matahari udah kelihatan Bapak Ibu, udah kayak jam 7 lah pagi kira-kira, atau duha lah kira-kira begitu ya, kurang lebih itu. Itu suhunya 4-5 derajat, dingin sekali. Sehingga tidak gampang peristiwa hijrah ini hadirin. Nah, ternyata hijrah itu ada yang kemudian karena Allah dan Rasulnya, dan ini yang diterima, dan ada yang Nabi sebutkan, siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia dapatkan. Dunia ini isinya macam-macam. Di antara isi dunia ada harta, ada tahta, ya, termasuk ada wanita di sana. Tapi Nabi kemudian menyebutkan, siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia dapatkan. Yang kedua, karena wanita yang hendak dia nikahi. Wanita bagian dari dunia, tapi disebut sama Nabi. Kata para ulama, dzikrul khos ba'dal am lil ihtimam. Disebut yang khusus dunia, wanita, setelah yang umum dunia karena pentingnya. Berapa banyak seorang laki-laki yang harus jatuh terjerembab karena fitnah perempuan. Dan bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian dalam urusan dunia, hati-hati, dan juga pada urusan perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Karena fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel itu karena masalah perempuan. Hadirin Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk menghadirkan niat yang ikhlas dalam segenap aktivitas-aktivitas kita, ya. Dan bahkan seorang ulama namanya Ibnul Mubarak, dia menyampaikan berapa banyak amal kecil, amal sederhana, mungkin nggak banyak biayanya, nggak banyak tenaganya, nggak banyak waktunya, tapi dia dengan niat yang besar, ya, dengan niat yang ikhlas, itu hasilnya begitu besar, luar biasa. Tapi ada orang-orang berapa banyak amal besar dengan tenaga yang besar, dengan biaya yang tidak sedikit, dengan waktu yang lama, menjadi kecil karena masalah niat. Ya, sehingga niat inilah yang kemudian untuk perlu kita perhatikan, hadirin sekalian. Amal ini ada amal-amal hati, ada amal anggota badan. Kata para ulama, amal hati lebih utama dibandingkan amal anggota badan, meskipun dua-duanya mengandung kesempurnaan. Orang yang sudah berniat diiringi dengan perbuatan, dia sudah ditulis seperti melaksanakannya. Contoh Bapak Ibu,
Contoh ada yang paling jelas ini, misalnya ada orang dia tahu rukun Islam ada 5, ada rukun Islam namanya haji. Kemudian dia berniat berhaji, dia nabung setiap bulan mungkin 100.000, 200.000, ada rezeki 300.000 ya, sampai terkumpul katakanlah 25 juta, dia daftar haji. Udah daftar haji, dapat porsi haji. Di Indonesia antrian cukup panjang hadirin. Ya. Udah dia udah niat, buktinya porsi haji. Sebelum jatah hajinya, takdir Allah datang, dia meninggal dunia. Saya punya teman, ini ibu mertua teman saya ini di daerah Karanganyar, Bapak Ibu, udah mau hajian pandemi. Setelah dibuka ada batasan usia 65. Ini ibu ini udah melewati. Sudah mau berangkat di tahun kemarin ini tahun yang barusan pulang di jamaah ini. Orangnya meninggal hadirin sekalian. Ya, maka orang yang kayak begini niatnya sudah clear insya Allah. Inilah pengertian kita di sisi Allah seperti melaksanakan ibadah dengan sempurna. Sebagaimana orang niat buruk sudah dilaksanakan tapi gagal, dia sudah mendapatkan dosa dengan sempurna. Contoh, ada orang lihat di mungkin tetangganya atau temannya ada punya mangga misalnya begitu. Mangga ini matang, nanti malam mau tak ambil. Curi maksudnya. Ya, niat buruk ini. Dia udah bikin perencanaan macam-macam, bawa tangga, ondo Bapak Ibu. Barang menek ondo, ketahuan sama orang-orang. Pencuri ya? Bukan, misalnya begitu ya. Layu lari begitu ya. Dia lari. Nah, dia ini nggak dapat mangga, artinya nggak jadi mencuri mangga karena ketahuan. Tapi orang ini sudah tercatat sebagai orang yang mencuri. Kenapa? Dia sudah berniat dan mengamalkan yang gagal. Ini sebagaimana juga hadis Rasulullah SAW, apabila dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, berkelahi, duel, kata Nabi, fal qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh, dua-duanya masuk neraka. Satu mati, satu hidup. Sahabat bertanya, Nabi, kalau yang membunuh jelas masuk neraka, bagaimana yang terbunuh juga masuk neraka? Kata beliau, karena dia sudah berniat untuk membunuh saudaranya, temannya ini cuman kalah disik, kan begitu Bapak Ibu ya. Terlambat, dia terbunuh duluan. Tapi niatnya sudah clear, mau membunuh temannya. Ini juga sama. Ini sekalian. Ya. Bahkan dalam satu doa yang Nabi ajarkan ya, kita diminta untuk minta mati syahid namanya. Ya, mati dalam keadaan iman, dalam keadaan membela agama begitu ya. Man sa'alallaha asy-syahadah bisidqin, siapa yang minta kepada Allah untuk mati syahid dan ketika dia minta itu bisidqin itu dengan jujur permintaan. Balaghahullahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi. Dia tercatat meninggal sebagai syuhada meskipun dia wafat di atas tempat tidurnya, bukan dalam perjuangan, tapi niatnya sudah kuat dan niatnya ini ditulis oleh Allah sebagai sesuatu yang sempurna. Kayak Bapak Ibu malam-malam mau tidur, udah wudu, udah doa, niat mau tahajud, udah niat, ya Allah tolong sana dibantu tahajud ya Allah. Saking ngantuke, saking capeknya, tahu-tahu sudah azan subuh, alias nggak tahajud. Tapi niatnya sudah kuat, tekadnya sudah bulat, mudah-mudahan dicatat sebagai seperti amal soleh yang sempurna, kebaikan yang sempurna. Mari kita berniat untuk terus melaksanakan kebaikan-kebaikan, melaksanakan amal soleh, sampai nanti kita kembali menghadap kepada Allah Ta'ala. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu
Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Atur nuwun Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.